Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari hari ini hati kita, pikiran kita dan perbuatan kita diisi oleh firman Tuhan, sehingga kita semakin bertumbuh, semakin dekat, dan semakin akrab dengan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 2 Petrus 1 ayat 5-6. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Atong harani haburjuhon hamuma markarejo jana tambahon hamuma di bagasan haporsayan mun haburjuhon jana di bagasan haburjuhon parbinotoan jana di bagasan parbinotoani tambahon hamuma hatomanan di bagasan hatomanan hapohomon jana di bagasan hapohoman hadaulatan tu debata. Dalam bahasa Indonesia, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini merupakan surat daripada Petrus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Ada berbagai hal tantangan hidup yang mereka alami yang membutuhkan keseriusan total sebagai orang percaya. Karena memang banyak di sekitar mereka yang tidak mempercayai Tuhan. Kemudian ada godaan-godaan secara material dan secara kehidupan. Mereka tergoda untuk menjadi meninggalkan Tuhannya dan masuk kepada keinginan-keinginan orang-orang di sekitar mereka, orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Petrus menuliskan ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam hidup mereka. Menghadapi tantangan zaman, dibutuhkan adalah iman, yaitu iman yang tidak hanya berdiri sendiri. Di dalam iman harus adalah kebijakan, artinya iman yang memiliki nilai-nilai rasional, nilai-nilai kebijaksanaan dalam hidup. Sehingga dalam iman itu bukanlah sebuah yang berdiri sendiri, namun diisi oleh kebajikan. Dikatakan sedangkan kebajikan itu sendiri tidak menjadi berdiri sendiri, tapi harus juga adalah ada pengetahuan, rasionalis, kebijaksanaan digulung di dalam sebuah iman. Ketika dikatakan pada firman Tuhan, kebajikan ada pengetahuan, dan dalam kepada pengetahuan penguasaan diri. Orang beriman adalah orang yang memiliki pengetahuan, dan pengetahuannya itu tidak menjadi menguasai dia, tapi pengetahuannya itu dikuasainya. Bukan hanya dikuasai, dia mampu mengendalikan keadaan, bukan dikendalikan keadaan. Itulah dikatakan pada firman Tuhan, penguasaan diri. Orang beriman, dia harus menguasai dirinya, karena imannya sudah dibalut oleh kebajikan dan pengetahuan, serta mampu menguasai diri. Orang yang menguasai diri haruslah dilatih terus-menerus, bukan menjadi saat ini mampu menguasai diri, besok pasti. Tidak demikian. Penguasaan diri harus ada ketekunan. Kita menguasai diri kita di tengah-tengah berbagai hal terjadi. Bisa sukacita, bisa duka cita, bisa keberhasilan, dan bisa juga kegagalan. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, dia harus mampu menguasai dirinya. Apa yang dia ketahui tidak seluruhnya harus diungkapkan dan dipaparkan. Ada waktunya, momennya untuk mengatakan apa yang dia ketahui. Dikatakan, dan kepada ketekunan ada kesalehan. Orang yang tekun bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri,
tapi ada kesalehan di dalamnya, ada kekudusan dalam kehidupannya. Coba kita bayangkan, kita runut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan adalah iman, kebijakan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan. Sebuah rangkaian yang harus komplit di dalam sebuah iman. Orang yang beriman, dia tidak akan menjadi bertumbuh sendiri atau melakukan perihal dengan keinginan sendiri. Namun ada sebuah pengetahuan, ada ketekunan, ada penguasaan diri, ada juga di dalamnya adalah ketekunan untuk melakukan apa yang terbaik. Oleh karena itu saudara, melalui firman ini kita dituntun. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pergunakan iman. Dan di dalam iman itu, tetaplah tekun, tetaplah bertumbuh, lakukan yang terbaik. Bila firman ini menjadi bahagian segala kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu dan berbuat sesuai dengan keinginan-Mu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.